Kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari ini, Rabu 10 November 2021. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita membuka hati dengan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita disapa oleh Yesus melalui Injil Lukas yang menggambarkan bagi kita bagaimana sikap kita saat mendapatkan sesuatu keberhasilan. Apakah kita menganggap orang lain berjasa? Apakah ada campur tangan Tuhan di dalamnya? Atau bahkan sebaliknya, kita menilai semua yang kita peroleh merupakan kemampuan kita sendiri? Dalam bersikap atas sesuatu keberhasilan, bagi kita untuk berterima kasih sesungguhnya adalah sangat-sangat mudah. Namun, sekaligus bisa menjadi sesuatu yang sulit. Dalam prakteknya mudah karena kita semua dapat mengucapkannya dengan hanya 2 kata saja, terima dan kasih. Namun menjadi sulit karena kita seringkali kurang perhatian dan bahkan lupa melakukannya. Ucapan terima kasih sering dipahami sebagai hal yang kecil dan sepele, sehingga orang tidak merasa bersalah jika lupa berterima kasih. Tetapi hal yang dianggap sepele akan memprihatinkan dan sangat fatal, khususnya hubungannya dengan sikap kita terhadap kasih Tuhan yang kita terima. Dan kenyataannya kita memang seringkali lupa berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Saudara terkasih, kisah penyembuhan bagi 10 orang kusta yang kita dengar lewat Injil Lukas menunjukkan kuasa Yesus sebagai Allah yang sungguh-sungguh besar dan mampu menyembuhkan segala penyakit. Dan menggambarkan bagaimana sikap manusia atas berkat yang diterima, apakah akan merasa bersyukur dan memuliakan Allah. Penyakit kusta sebagai aib dan kutukan. Orang sakit kusta itu dikucilkan. Itulah sebabnya 10 orang kusta yang datang kepada Yesus hanya berdiri tegak jauh dan berteriak minta tolong. Mereka
tidak berani berharap muluk-muluk. Namun mereka hanya mengharapkan belas kasih dengan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Teriakan yang singkat tapi menggambarkan penderitaan yang sangat besar. Penderitaan secara fisik karena sakit kusta sangat menyakitkan tubuh dan mengancam nyawa. Juga penderitaan batin karena terbuang dan dikucilkan dari hubungan dengan sesama. 10 orang kusta ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka, dan mereka menaruh harapan besar pada Yesus. Dan harapan mereka dikabulkan. Mereka sembuh, dan kemudian Yesus menyuruh mereka untuk pergi dengan mengatakan, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," untuk menunjukkan bahwa mereka sudah sembuh atas berkat kasih dari Tuhan. Ke-10 orang kusta ini taat tanpa ragu. Mereka pergi melakukan perintah Yesus karena mukjizat dan kuasa Allah, sehingga mereka menjadi tahir. Betapa senangnya mereka karena apa yang diinginkan menjadi kenyataan. Tahir dari sakit kusta bukan hanya sekedar sembuh, tapi juga pulih dalam hubungan dengan sesama. 9 orang kusta yang lain mungkin langsung pergi. Mereka berjumpa dengan keluarga dan orang-orang yang sebelumnya mengucilkan mereka. Kesembuhan diberi, tapi mereka lupa sumber kesembuhan itu. Mereka tidak kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Kesembuhan tidak menyentuh hati mereka untuk menyadari bahwa sesungguhnya mereka sembuh karena menerima anugerah Allah dengan merespon melalui ucapan syukur. Ternyata hanya seorang dari mereka, yaitu si orang asing atau si orang Samaria yang kembali. Ia mengingat Yesus yang memberikan kesembuhan. Ia bukan hanya mematuhi perintah Yesus untuk menemui imam, tetapi ia juga kembali kepada Yesus setelah sembuh, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring dan tersungkur menyembah Yesus serta mengucap syukur. Jika 9 orang lain yang mendahulukan relasi dengan sesamanya yang lain, si Samaria mendahulukan relasi dengan Yesus. Ia merayakan relasi dengan Yesus yang tadinya hanya bisa berdiri agak jauh, tapi kini dia sudah bisa mendekat dengan bersujud di kaki Yesus, bersyukur dan memuliakan Allah. Dan kini ia sudah bisa mendekat kepada Yesus dengan kesembuhan fisik, karena dia sudah tahir dari kusta. Tetapi ia juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu berkat keselamatan. Karena Yesus berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara terkasih, coba kita renungkan apa saja yang sudah kita terima dari Tuhan. Kemudian coba bandingkan dengan balasan yang kita berikan kepadanya. Bagaimana perbandingannya? Tentu berkat kebaikannya tidak terhitung jumlahnya. Maka janganlah mengandalkan Tuhan di saat kita hanya dalam situasi buruk saja, tapi mari kita datang dan bersyukur kepadanya senantiasa dalam segala kondisi. Seperti seorang Samaria di antara penderita penyakit kusta yang datang kembali menemui Yesus dan bersyukur serta berterima kasih.
Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.